Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan serta doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, kedudukan anak yatim sangatlah istimewa di mata Islam. Tak heran jika anjuran menyantuni anak yatim sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada beragam keutamaan menyantuni anak yatim yang tidak boleh dilewatkan oleh umat muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menjanjikan surga bagi orang-orang yang ikhlas dan tulus merawat dan menyayangi anak yatim, akan tetapi juga berbagai pahala lainnya yang akan diberikan kepada orang-orang tersebut, baik selama hidup di bumi ini maupun ketika sudah berada di akhirat. Mungkin saja dari kita masih banyak yang belum terlalu paham mengenai siapa itu anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya saat masih kecil atau belum memasuki usia balik. Anak yatim yang kurang mampu memiliki kedudukan yang utama dan menjadi prioritas dalam menerima santunan, zakat, infak, dan sedekah. Mereka sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga disebut sebanyak 23 kali di dalam Al-Quran. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas mengatakan bahwa anak yatim adalah sosok yang harus dikasihi, dipelihara, dan diperhatikan, seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 220. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah sangat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 220. Pemirsa yang dirahmati Allah, lantas apa saja keutamaan menyantuni anak yatim yang dapat kita peroleh? Berikut ini 10 keutamaan mengasihi dan menyantuni anak yatim yang perlu diketahui oleh setiap muslim. Adapun keutamaan yang pertama ialah 1. Dijamin akan masuk surga. Surga menjadi tempat impian bagi semua orang. Berbagai cara dilakukan umat muslim untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan tempat di surganya. Seperti yang kita tahu, tujuan hidup manusia di dunia yaitu mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Akhirat merupakan kehidupan abadi yang kekal dan menjadi tujuan akhir dari perjalanan hidup manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menjanjikan orang-orang yang menyantuni anak yatim sebuah tempat di surga, sebagaimana yang tertuang dalam salah satu hadisnya berikut ini, yang artinya, orang-orang yang memelihara anak yatim di antara umat muslimin, memberikan mereka makan dan minum, pasti Allah memasukkannya ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Abbas. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi selama seseorang tidak melakukan dosa-dosa yang fatal
hingga membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala enggan memaafkannya, maka orang tersebut akan dijamin masuk surga seperti yang telah dijelaskan di dalam hadis di atas. Kata-kata memberi makan dan minum di sini tidak hanya dilakukan sekedarnya saja, akan tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan hingga anak tersebut dewasa dan dapat menghidupi dirinya sendiri. Keutamaan yang kedua yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak hanya menjanjikan surga kepada orang-orang beriman yang mau merawat dan menyantuni anak yatim, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan uluran tangan kepada orang-orang tersebut ketika mereka mengalami masalah atau kesulitan di atas dunia ini. Hal ini didasari oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut ini, yang artinya Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Adapun keutamaan yang ketiga yaitu terhindar dari siksaan di akhirat. Siksaan di akhirat tidak seperti di dunia, yang mana siksaan tersebut sangatlah pedih dan menyakitkan. Tentunya setiap orang tidak ingin merasakan siksaan tersebut. Salah satu cara agar terhindar dari siksa akhirat yaitu dengan menyantuni anak yatim. Keutamaan menyantuni anak yatim dapat membuat kita terhindar dari siksaan saat berada di akhirat kelak. Seperti yang tertuang di dalam hadis riwayat Tabrani berikut ini, yang artinya, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraannya dengannya, serta menyayangi keyatiman serta kelemahannya. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Berdasarkan hadis di atas bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang bersikap baik dan penuh kasih sayang kepada anak yatim tidak akan disiksa oleh Allah di hari kiamat nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah, adapun keutamaan yang keempat yaitu berkesempatan menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi saja sudah menjadi angan-angan setiap muslim, apalagi menjadi teman beliau saat di surga nanti. Tentunya menjadi suatu impian besar yang sangat membahagiakan. Keutamaan menyantuni anak yatim memang begitu dahsyat hingga dapat membuat orang-orang yang melakukannya berkesempatan menjadi tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat kelak di surga nanti. Begitu mulianya anak yatim hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan yang sangat istimewa, sebagaimana yang tertuang di dalam hadis berikut ini, yang artinya, aku dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkannya sedikit. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad dari Sahal bin Sa'ad. Adapun keutamaan yang kelima yaitu mendapatkan gelar abror atau orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan gelar oleh sesama manusia menjadi salah satu kehormatan bagi kita. Tapi bagaimana jika kita mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati? Tentu keistimewaannya sangat luar biasa dan menjadi salah satu pencapaian dalam hidup. Berikut hadis yang membahas tentang hal tersebut, yang artinya
Orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslim, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas. Adapun keutamaan yang keenam, sebagai amal untuk bekal di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, pasti semua orang sudah tidak asing dengan kalimat pepatah, apa yang kita tanam akan kita tuai, yang dapat digambarkan tentang apa yang kita perbuat selama di dunia akan diganjar di akhirat nanti, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal. Menyantuni anak yatim dapat diibaratkan sebagai investasi amal untuk bekal di akhirat, sebagaimana yang telah tertuang dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, yang artinya, jika manusia mati atau terputus amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, serta anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Menyantuni anak yatim termasuk sedekah jariah yang akan membantu kita terhindar dari panasnya api neraka jahanam. Dengan memberikan santunan secara rutin kepada anak-anak yatim, kita akan selamat di akhirat nanti, insya Allah. Adapun keutamaan yang ketujuh, yaitu terhindar dari golongan pendusta agama. Orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu berkata kasar, memaki, memukul, dan tindakan sejenisnya, akan termasuk dalam golongan pendusta agama. Seperti yang telah tertulis di dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada anak miskin. Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3. Adapun keutamaan yang kedelapan, yaitu dilembutkan hatinya. Tidak semua orang memiliki hati yang lemah lembut. Ada juga sebagian yang sangat keras hatinya, sehingga mereka sulit menerima nasihat dan menerima kebaikan dari orang lain. Orang-orang berhati keras dianjurkan mengasihi dan menyantuni anak yatim, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis berikut, yang artinya, ada seseorang yang mengadu kepada Nabi Muhammad tentang kerasnya hatinya. Nabi menjawab, silahkan beri makan orang miskin dan usap kepala anak yatim. Keutamaan menyantuni anak yatim selanjutnya, yaitu akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala tersebut tidak hanya diberikan kepada kita, akan tetapi juga dapat bermanfaat untuk orang lain bila dilakukan dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah dijelaskan di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah ini, yang artinya, siapa saja yang menyeru pada kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Mas'ud. Adapun keutamaan yang terakhir, yaitu yang ke-10, mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Keutamaan menyantuni anak yatim selanjutnya ini tertuang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada hadis tersebut tertulis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim piatu, baik laki-laki atau perempuan, karena Allah,
adalah baginya setiap rambut yang diusap dengan tangannya itu terdapat banyak kebaikan. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah keutamaan-keutamaan menyantuni anak yatim yang sangat sayang jika kita lewatkan begitu saja, karena ada banyak keutamaan dan pahala yang akan kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sajikan ini ada manfaatnya. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.